Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh mengerikan. Inilah hukuman di akhirat bagi wanita yang tidak berhijab dan dalil-dalilnya. Saudara seimanku, sebelum kami lanjut, dukung channel kami dengan subscribe, like, komen dan share supaya kami bisa lebih bersemangat dalam menyampaikan kebenaran. Baik, mari kita lanjutkan. Dosa perempuan yang tidak memakai hijab disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya mereka yang tidak berhijab akan kekal di neraka. Dosa perempuan muslimah yang tidak memakai hijab sangat mengerikan, bahkan disebutkan sebagai penghuni kekal neraka. Kenapa demikian? Karena perempuan-perempuan yang tidak memakai hijab secara tidak langsung berarti sudah mendustakan ayat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sudah bersikap sombong pada diri sendiri dan pada perintah yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan bunyi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 36. Dari penggalan ayat ini sudah dijelaskan jika hukum wanita tidak berhijab atau berjilbab adalah menjadi penghuni neraka yang kekal. Bagaimana penjelasannya? Dalam Islam, hijab atau jilbab bagi perempuan muslimah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menutup auratnya, jadi menjadi kewajiban yang harus dipatuhi. Hijab atau jilbab adalah bagian dari identitas seorang perempuan muslim. Memakai jilbab bagi perempuan termasuk bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menutup aurat bagi kaum perempuan. Selain dosanya akan menjadi penghuni kekal di neraka, perempuan yang tidak berhijab ini harus siap dengan konsekuensi yang kelak akan didapatkan, yakni mempunyai punuk unta dan juga akan dicambuk dengan bentuk cambuk seperti ekor sapi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada dua kelompok termasuk ahli neraka. Aku belum pernah melihatnya. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi. Mereka memukul manusia dengan cambuknya, dan wanita yang kasiat, berpakaian tapi telanjang baik karena tipis, atau pendek yang tidak menutup semua auratnya. Mailat mumilat, bergaya ketika berjalan, ingin diperhatikan orang. Kepala mereka seperti punduk unta yang berpunduk dua. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan baunya, padahal bau surga itu akan didapati dari sekian dan sekian, perjalanan 500 TH. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Imam Malik 1421. Dalil Al-Quran tentang perintah hijab atau jilbab. Para ulama sudah bersepakat jika hijab merupakan kewajiban wanita dalam Islam dan hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Surat Al-Ahzab 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian Surat An-Nur ayat 31. Yang artinya, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dalam Surat Al-Ahzab ayat 33. Yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dalam Surat Al-A'raf ayat 26. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu, sebagai bahan pakaian untuk menghias diri. Akan tetapi, pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Dalil sunnah tentang hijab. Selain dalil yang sudah tertulis dalam Al-Quran, terdapat pula dalil-dalil dari sunnah yang berkaitan dengan hukum berhijab. Hadis riwayat Muslim 3971. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kelompok termasuk ahli neraka, aku belum pernah melihatnya. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi,
Mereka memukul manusia dengan cambuknya, dan wanita yang kasiat, berpakaian tapi telanjang baik karena tipis, atau pendek yang tidak menutup semua auratnya. Mailat mumilat, bergaya ketika berjalan, ingin diperhatikan orang, kepala mereka seperti punuk unta yang berpunuk dua. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan baunya padahal bau surga itu akan didapati dari sekian dan sekian. Perjalanan 500 TH. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid berkata jika hadits ini memperlihatkan jika tabarruj atau bersolek kaum wanita adalah dosa besar. Hadis riwayat Tirmidzi 1093 Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu adalah aurat, apabila dia keluar akan dibuat indah oleh setan. Hadis riwayat Tirmidzi 653 Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana wanita berbuat dengan pakaiannya yang menjulur ke bawah? Beliau bersabda, hendaklah mereka memanjangkan satu jengkal. Lalu ia bertanya lagi, bagaimana bila masih terbuka kakinya? Beliau menjawab, hendaknya menambah satu hasta, dan tidak boleh lebih. Hadis riwayat Bukhari nomor 318 terdapat kisah di mana wanita yang akan berangkat untuk menunaikan sholat Id dan tidak memakai hijab, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintah tersebut, hendaknya saudarinya meminjaminya jilbab untuknya. Dalil wanita yang boleh tidak berhijab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan wanita-wanita tua yang telah terhenti dari haid serta mengandung dan tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tak bermaksud untuk menampakkan perhiasan dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Quran Surat An-Nur 60. Dari ayat Al-Quran, sebagian ulama menjelaskan makna utamanya, yakni Imam Asy-Syaukani. Yang dimaksud dengan perempuan yang duduk atau Al-Qawaidi merupakan kaum perempuan yang sudah terhenti melahirkan atau menopause. Namun, pengertian ini tidak seluruhnya tepat sebab terkadang perempuan yang sudah tidak melahirkan tetap masih bisa terlihat menarik. Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, yang dimaksud dengan Al-Qawaidi merupakan perempuan-perempuan tua, sehingga arti ayat ini memperlihatkan jika boleh perempuan tua yang sudah tidak memiliki hasrat untuk melepaskan pakaian mereka. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, Al-Qawaidu minan Nisa'a, memiliki arti kaum perempuan yang sudah terhenti haid dan melahirkan sebab usia mereka sudah lanjut. Syekh Asadi, Al-Qawaidu minan Nisa'a, merupakan perempuan yang sudah tidak menarik untuk dinikmati dan tidak menggugah syahwat. Perempuan yang sudah terhenti haidnya dan tidak bisa diharapkan melahirkan anak. Tafsir Ibnu Katsir, Maktabah Syamilah. Yang dimaksud dengan pakaian yang boleh dilepas dalam ayat tersebut adalah kerudung, jubah, dan sejenisnya. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, dan berlaku sopan adalah lebih baik lagi bagi mereka. Ini mengartikan jika melepaskan pakaian tersebut yakni kerudung, hijab dan sejenisnya adalah lebih baik untuk mereka daripada mengambil keringanan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih saudara seimanku. Semoga penyampaian kami berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.